Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, apa kabar? Sehat semua ya di perkuliahan kita hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, Sehat, sehat Alhamdulillah, ya. Bu. Sehat. Oke. Alhamdulillah, Bu. Kita lanjutkan ya perkuliahan kita hukum acara perdata. Ya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas hukum acara perdata ini sampai pertemuan 13. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan ini, sebaiknya kita berdoa dulu, ya. Menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, kemarin kita sudah membahas sangat banyak ya materi tentang hukum acara perdata sampai kita mengajukan gugatan, ya. Materi kita hari ini itu bagaimana alur sidang perkara gugatan ini, ya. Yang untuk bisa prosesnya sampai ke pengadilan, sampai nanti kita mengajukan gugatan ini ke pengadilan, kemudian pemeriksaan di persidangan, ya kan? Nah, kemudian pembuktiannya sampai keputusan, ya. Dan kemarin kita juga sudah bahas ya tentang hukum acara perdata ini, ya. Ada 3 tahapan ya hukum acara perdata ini. Tahap pertama masih ingat kan, pendahuluan dulu ya, kemudian penetapan dan pelaksanaan. Nah, di pendahuluan ini Anda semua harus mengetahui dulu apa itu pengertiannya, ya kan? Kemudian azas-azasnya, sumber-sumbernya, ya, sejarah lahir hukum acara perdata ini, kemudian kompetensi pengadilan yang mengadili ya sengketa perdata ini. Jadi jangan salah ya kita dalam mengadili, dalam memasukkan gugatan ya salah ke kompetensi pengadilan yang kita ajukan. Nah, kemudian bagaimana prosesnya nih? Terjadi sengketa, ya kan? Sengketa perdata, bagaimana prosesnya sampai kita bisa mengajukan gugatan, ya kan? Yang kemarin saya sudah ada tugas ya buat Anda semua, bagaimana Anda harus membuat formulasi ya surat gugatan ini. Nah, semua sudah mengirimkan ke email saya kemarin ya. Dan itu saya lihat udah pada paham bagaimana Anda ya step by step dalam membuat surat gugatan ini ya. Nah, untuk mengingatkan lagi nih Rima ya. Rima ya, tolong bagaimana Rima kemarin formulasi membuat gugatan ini apa yang perlu? Nah, untuk ingatin lagi nih, flashback ke belakang dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana formulasi membuat gugatan yang benar? Pertama, yaitu tanggal surat. Kedua, tentukan singkat aja. Tentukan gugatan mau ditujukan ke pengadilan negeri mana. Jangan sampai kita salah mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya. Tiga, identitas para pihak. Keempat, posita atau petitum petendi. Kelima, petitum. Ya, itu harus jelas ya. Jelas kita membuat surat gugatan ini, ya. Nah, kalau kita tidak jelas membuat surat gugatan ini, makanya nanti bisa gugatan itu NO, ya kan, obscure libel kan gitu kemarin ya. Nah, sekarang Anda paham nih, jadi saya akan sampaikan dulu nih alur prosesnya di pengadilan perdata nih, ya. Oke, nah, kita masuk nih materi kita sekarang, yaitu bagaimana proses ya kita mengajukan gugatan ini ke pengadilan, ya. Karena pendahuluannya kita udah nih, kita gimana penetapannya nih, yang tahap 2 nih. Nah, penetapan itu sebagian mungkin kita udah pelajari kemarin itu tentang bagaimana pemeriksaan perkara di perdata, kemudian pembuktiannya juga udah Anda pahami tentang pembuktian ini, ya kan? Bagaimana nih proses suatu sengketa perdata ya masuk ke pengadilan. Oke, saya share dulu ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak?
Kelihatan, Bu. Kan, Bu. Kita udah flashback dulu ya, biar Anda mengingat kembali ya kan. Nah, jadi untuk materi kita hari ini, bagaimana alur ya sidang perkara perdata ini, pembuktian ini ya di pengadilan. Untuk materi ini, capaian pembelajaran kita ya, di sini mahasiswa mampu nanti ya menjelaskan ya alur berperkara sengketa perdata di pengadilan dari awal sampai akhir, dan mampu memahami istilah-istilah hukum dalam hukum acara perdata, dasar hukumnya, setiap tahapan-tahapan tersebut ya, baik dalam HIR, ARBG, dan KUHP perdata. Kemarin kita belajar ya sumber-sumbernya dari mana saja ya kan, banyak tuh ya kan dari hukum acara perdata. Jadi Anda harus paham nih kemana kaitannya substansi hukumnya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa bagaimana suatu gugatan perkara perdata ini tidak diterima di pengadilan, yang kita kenal istilahnya non-farklik perklan atau obstaculable, gugatan kabur atau error in persona. Kajian ya, bahan kajiannya di sini bisa ya kita lihat ya di sini bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata ini. Nah, jadi Anda harus paham proses penyelesaian sengketa perdata ini di pengadilan perdata. Kemudian menganalisa gugatan NO ya, on-lit ya, on-it, on-farklik perklan, obstaculable, dan error in persona. Metode pembelajaran kita di sini pengarahan ya untuk bagaimana saya bisa menyampaikan, Anda memahami, ada umpan baliknya, nanti Anda paham, nanti Anda boleh bertanya ya. Nanti juga ada kuis tanya jawabnya ya untuk Anda bisa menjawab ya di kuis itu. Nah, untuk nanti untuk memberikan penilaian Anda di hasil akhir grade penilaian nanti ya, dan termasuk nanti untuk penilaian juga. Nah, kita masuk nih ke alurnya ya. Nah, untuk sengketa perdata ini kemarin kita udah belajar apa-apa saja, jadi jangan salah nih, jangan sengketa perdata ini ada apa aja. Coba Rima, apa aja sengketa perdata nih selain wan prestasi, apa lagi? Apa? Ada yang bisa? Kurniawan mungkin apa-apa aja sengketa perdata kemarin kita pelajari. Kurniawan, sengketa dalam hukum perdata nih. Kalau wan prestasi itu dalam pasal berapa? Dalam BW? Ada yang bisa tahu? Ya? Wan prestasi ada yang tahu nggak? Kemarin kita udah bahas tuh. Coba si dia coba wan prestasi itu 12:4 12:43 Bu dalam kitab. Ya, jadi sengketa perdata itu 12:43 itu wan prestasi, perbuatan melawan hukum ya kan. Nah, kemudian dan perkara perdata lainnya yaitu perceraian ya kan. Nah, tadi sudah sampaikan bagaimana mengajukan gugatan. Kemarin kita udah sampaikan, saya sudah sampaikan secara tertulis dan bisa juga secara lisan. Nah, untuk yang buta huruf bisa secara lisan, ya kan? Pasal 120 HIR. Nah, tertulis itu dasar hukumnya pasal 118 HIR, ya kan? Itu udah kita bahas ya minggu-minggu kemarin. Nah, gugatan itu apa? Nah, coba siapa yang ingat gugatan itu apa? Saya, Bu. Ya, boleh? Ya. Gugatan itu adalah suatu cara. Perkenalan dulu ya, Bu. Ya, nggak usah, langsung aja, Arya. Oh ya, langsung aja, Bu. Ya. Gugatan itu adalah suatu cara untuk mendapatkan hak sebagaimana hak itu telah dikuasai oleh seseorang. Yang orang itu yang telah melanggar hukum gitu, Bu. Ya, itu gugatan itu melalui pengadilan, Bu, gitu, Bu. Ya. Jadi satu cara kita untuk mendapatkan hak kita yang sudah ya dikuasai oleh orang lain, ya. Betul, Bu. Jadi bagaimana terjadi sengketa ini, kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi hak kita berarti dikuasai oleh orang lain, ya. Kemudian kita mengajukan gugatan nih ke pengadilan. Nah, jangan juga kita mengajukan ke pengadilan ini kita sampai salah mengajukan. Misalnya, ya. Kasus kita wan prestasi kita masukkan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, kemarin gini itu kan dari kompetensi pengadilan ya kan yang mengadili perkara-perkara perdata. Jangan salah, Anda mengajukan gugatan kasus wan prestasi diajukan ke pengadilan yang yaitu kalau wan prestasi itu kan pengadilan umum. Jadi
Jangan sampai ke PT UN. Nah, itu bisa nanti mengakibatkan gugatan itu NO, ya kan? Nah, tidak diterima di pengadilan. Kan begitu kemarin ya materi kita. Nah, kemudian para pihak itu nanti setelah kita mengajukan gugatan, nanti para pihak dipanggil ya oleh jurusita ya. Nah, bisa saja nanti penggugat itu tidak hadir ya. Nah, itu nanti putusannya gugur, bisa juga tergugat tidak hadir, ya itu putusannya first take, ya. Dan dalam ketidakhadiran ini, ya hakim bisa menunda sidang. Tapi ini kita abaikan dulu ya, karena kita kan mau memproses nih ke persidangan. Jadi ini kita abaikan untuk materi selanjutnya. Kita anggap nih, ya si penggugat dan tergugat ini hadir dengan kuasa hukumnya, ya. Nah, untuk kuasa hukum kemarin saya sudah terangkan ya, bisa ya kita untuk mewakili di pengadilan pakai kuasa hukum, yaitu pasal 123 HR dasar hukumnya. Ya, dianggap nih mereka semua hadir ya. Nah, kemudian masuk nih ya ke persidangan karena semuanya pada hadir ya kan. Nah, perkara yang sudah ada register yang sudah ditentukan majelis, waktu sidangnya ditentukan oleh majelis hakim, di mana penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan yang dipanggil oleh jurusita pengadilan. Nah, ini dianggap nih penggugat dan tergugat hadir ya. Jadi untuk yang di mana penggugat tidak hadir atau tergugat tidak hadir itu kita abaikan dulu ya. Untuk materi selanjutnya biar Anda jelas ya step by step-nya. Nah, kemudian dalam sidang ini ya, sidang dimulai nih ya kan, prinsip sidang terbuka untuk umum ya, untuk perkara tertentu itu tertutup untuk umum. Nah, kenapa? Kan kemarin juga sudah saya sampaikan, kasus-kasus perceraian itu tertutup untuk umum ya. Nah, dalam hal kita sudah mengajukan gugatan ini, hakim di sini wajib mendamaikan ya. Dalam pasal 131 HR ya, itu dikatakan di sana hakim itu harus aktif ya. Jadi azas-azas hukum acara perdata kemarin hakim itu pasif ya. Nah, jadi hati-hati nih dalam untuk mendamaikan ini, hakim berkewajiban mendamaikan ya para pihak di sini ya. Mendamaikan dalam bukan ya hakim itu memberi masukan dalam gugatan nih, misalnya hakim ini gugatan kabur nih, ini gugatan ini Pak kurang pihak. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi dia hakimnya boleh ya untuk mendamaikan. Nah, dasar hukumnya itu pasal 131. Untuk mediasi ini ya. Nah, yang kita kenal ya untuk perdamaian ini istilahnya mediasi pasal 130 HR. Nah, dan setelah sidang ini masuk ke persidangan ya, mereka yang sudah masuk ke persidangan ini, nah dalam proses mediasi ini ya dibantu oleh seorang fasilitator yang disebut mediator. Ya, mediator bisa dari pihak luar atau dari dalam pengadilan yang bersertifikat mediator. Nah, mediator yang berasal dari pengadilan bisa hakim dan non-hakim, maka mediasinya dilaksanakan di dalam pengadilan. Tidak boleh di luar pengadilan. Nah, dari sidang hasil mediasi ini bisa ya jika tercapai damai bisa dituangkan dalam kesepakatan damai dan perkara dicabut ya. Dan itu nanti dituangkan dalam akta ya klausul ya. Dan itu mediasi ini kekuatannya sama dengan putusan dan itu eksekutorial ya, putusan yang kalau ada kesepakatan itu ya mediasi itu kekuatan hukumnya ya eksekutorial. Jika tidak ada perdamaian ya pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pengadilan ya. Ini tidak ada perdamaian nih ya. Jadi makanya saya ingin alurnya step by stepnya biar Anda paham dari ini dulu ya kan. Nah, ini nggak ada perdamaian. Nah, masuklah ke sidang ya, gugatannya nih, sidang hari pertamanya nih dulu ya. Masuk nih ya, si penggugat membacakan surat gugatannya. Nah, setelah membacakan surat gugatannya, mungkin, nah di sini hakim memberikan ini apa namanya kepada si tergugat bagaimana ini Anda benar kan pokoknya diberi ini ke si tergugat. Nah, si tergugat mungkin tidak terima, dia akan memberikan
minta ininya mau menyanggah eksepsi gitu ya kan. Saya tidak melakukan yang dituduhkan oleh si penggugat. Nah, masuk ke sidang jawab di sini. Itu pasal 133, 136 HIR kalau itu sidang jawab menjawab. Nah, kita kenal itu sidang jawab jinawab ya, karena nanti ada jawab menjawab dari penggugat dan tergugat ya. Pada jawab menjawab ini ya dibuat oleh si tergugat rangkap 3 ya. Lembar pertama untuk penggugat, lembar keduanya untuk hakim, dan lembar ketiga untuk pasif tergugat sendiri. Nah, untuk Anda ketahui untuk ya di sidang jawab menjawab ini si tergugat ya bisa mengajukan juga gugat balik ya. Kemarin udah kita pelajari nih di mengajukan gugatan ini si tergugat bisa mengajukan gugat balik, yaitu kita kenal dengan rekonvensi, yaitu gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Ya, itu dasar hukumnya pasal 132 ayat 1 HIR. Nah, pada dasarnya gugatan rekonvensi ini harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat. Nah, masih ingat nggak? Saya ingatin lagi nih. Kenapa ya kan gugatan rekonvensi ini ya kan diajukan ya di saat jawaban tergugat. Nah, tujuannya untuk apa? Coba si Kurniawan deh. Ya kan, kalau Anda memang udah belajar nih pasti pada memahami. Baik, Bu, terima kasih. Apa tujuannya diadakan ya di jawaban tergugat ini ada bisa rekonvensi untuk apa? Si tergugat bisa. Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Baik. Ya, boleh. Tujuan gugatan rekonvensi ini diantaranya itu biasanya untuk mendengarkan asas peradilan sederhana. Kemudian juga menghemat biaya perkara. Kemudian selanjutnya mempercepat penyelesaian sengketa. Apalagi? Kemudian selanjutnya mempermudah pemeriksaan. Jadi dipermudah pemeriksaan ini. Yang kelima, menghindari putusan yang saling bertentangan. Jadi dengan rekonvensi ini akan bisa menghindari tumpang pertentangan tindih, pertentangan. Nah, nanti putusannya nanti dituangkan dalam satu putusan ya. Makanya harus ya di sidang jawaban tergugat ini ya. Jadi untuk menghindari biaya juga ya kan pengadilan yang singkat ya kan. Jadi jangan nanti terjadi ya putusan yang bertentangan ya, gugatan itu bertentangan gitu ya. Kemudian masuk sidang replik nih ya kan, tadi si tergugat ya si tergugat nanti menjawab yang gugatan si penggugat. Nah, masuk sidang replik. Nah, pada sidang ini penggugat dan kuasa hukumnya menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat, dan satu untuk penggugat itu sendiri. Nah, replik adalah tanggapan penggugat. Ya, tadi yang jawaban dari tergugat tadi disangkah lagi nih oleh penggugat terhadap jawaban tergugat tadi. Ya, jadi itu makanya jawab jinawab ini, ya kan, di sidang ini ya. Nah, kemudian si penggugat tadi udah nggak ini ya, nanti datang lagi si tergugat lagi, ada sidang duplik lagi. Nah, makanya nanti ini perjalanan hukum acara perdata ini ya, Anda prakteknya nanti di materi PLKH Perdata nih. Jadi Anda bagaimana nanti membuat duplik, bagaimana membuat jawaban tergugat, ya kan? Kalau membuat gugatan secara garis besar Anda udah paham ya kemarin surat kuasa ya kan, sesuai yang Anda kirim ya ke email saya, udah paham. Jadi nanti bagaimana jawaban tergugat, repliknya, dupliknya. Nah, nanti di PLKH Perdata nanti Anda belajar pakai latihan keterampilan hukum. Nanti ada satu ruangan nanti bisa jadi hakim ya kan, bisa jadi panitra, jadi penggugat, tergugat, kuasa hukum ya. Nanti Anda berperan nanti ya. Anda ngerasain nanti di dalam ada ruangan nanti kita sediakan di kampus ya untuk praktek nanti. Nah, ini secara teori kita belajarnya di hukum acara perdata, di prakteknya nanti Anda belajar di PLKH Perdata ya. Nah, kemudian sidang duplik tadi ya. Dalam sidang ini tergugat menyerahkan duplik, yaitu tanggapan tergugat terhadap replik dari penggugat tadi ya. Kurang lebih berisi meneguhkan sikap konsistensi pendirian yang disampaikan dalam jawaban atas gugatannya. Ya kan, ada gugatan si penggugat tadi. Makanya ini kita sebut jawab jinawab ya. Kemudian
masuk ke sidang pembuktian. Nah, untuk cara pembuktian ini itu dasarnya pasal 137 sampai 177 HIR. Nah, di sini ya untuk sidang pembuktian ini dilakukan secara bergantian antara penggugat dan tergugat ya. Nah, pembuktian ini juga kita kemarin sudah bahas ya tentang bukti ya. Dan untuk pembuktian di KUH Perdata kita udah belajar ya pasal 1865. Nah, alat-alat bukti dalam ya BW ini ada yang masih ingat nggak apa alat-alat bukti? Rizky Sofian, Bu. Alat-alat bukti dalam KUH Perdata coba Anda sebutkan dulu. Ada 5, Bu. Pertama ya? Itu bukti. Ada 5. Pertama ya? Itu bukti surat, kedua itu saksi, ketiga persangkaan, keempat pengakuan, dan terakhir itu ada sumpah, Bu. Nah, ya, bagus sekali Rizky. Berarti Anda memahami ya untuk pembuktian ini dalam perdata ya, KUH pidana juga Anda udah belajar kemarin, pembuktian juga di pidana. Jadi beda-beda dikit tuh ya kan. Nah, antara pembuktian dengan pidana ya kan. Yang mana kalau di pidana itu pembuktiannya saksi yang pertama ya. Nah, jadi kalau di ini bukti surat ini yang penting ya kan. Kemarin saya sudah sampaikan panjang lebar kenapa bukti surat ini ya kan harus yang paling utama di perdata ya kan. Nah, bukti surat ini kita juga harus hati-hati, jangan sampai ya pembuktian surat yang kita berikan ini menguatkan kepada pihak lawan. Nah, itu banyak bertentangan gitu ya kan. Jadi makanya harus hati-hati dalam pembuktian. Makanya dalam membuat surat gugatan itu harus ya runut ya kan untuk positanya. Tadi kan Lima udah sampaikan ya positanya apa, jangan nanti di petitumnya apa. Nah, itu yang akan membuat nanti gugatan kita itu ya ditolak di pengadilan ya. Diajukan semua bukti surat dari penggugat dan tergugat, baik itu akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Nah, saksi juga untuk menjadi saksi itu juga diperhatikan. Kemarin ya, masih ingat ya, ketentuannya siapa-siapa yang dilarang untuk menjadi saksi. Nah, itu kita juga udah uraikan kemarin panjang lebar ya tentang pembuktian ini. Ini saya kenapa saya sampaikan ini biar Anda paham nih step by step-nya ya kan, bagaimana proses ya alur ya sidang perkara perdata ini di pengadilan ya. Nah, kemudian masuk sidang acara pemeriksaan. Nah, khusus untuk sengketa tanah ya, ini wajib ya pemeriksaan setempat ini. Nah, karena objek perkaranya kan tidak bisa dibawa ke pengadilan ya. Jadi makanya ada pemeriksaan setempat ya. Nah, kita kenal di sini descente istilahnya. Pasal 153 HIR. Sebaiknya ya pemeriksaan setempat ini setelah sidang pembuktian ya, surat para pihak diajukan. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui objek sengketa tanah tersebut ada atau tidak ya. Setelah proses pembuktian dilaksanakan baru proses sidang pemeriksaan. Ini biasanya untuk sengketa-sengketa ya, kayak misalnya gedung ya kan, itu kan harus cek ya oleh hakim ke objek perkara itu ke lokasi ya kan. Jadi itu nggak bisa dibawa ke gedung ya kan. Nah, makanya ada sidang acara pemeriksaan setempat namanya. Nah, yang diperiksa adalah barang tetap karena tidak bisa dibawa, kan itu saya sampaikan tadi. Karena harus ke lokasi ya. Kemudian setelah selesai ya sidang acara pemeriksaan setempat, masuk ke sidang acara kesimpulan. Nah, di sini juga untuk kesimpulan ini sifatnya tidak wajib ya. Penyerahan kesimpulan hasil-hasil yang diperoleh ya atau ditemukan selama proses sudah barang tentu ya dibuat menguntungkan masing-masing pihak yang berperkara. Dan tentunya si tergugat juga membuat kesimpulan yang menguntungkan yang dia ya kan, dan si tergugat juga seperti itu. Nah, setelah itu hakim mengadakan musyawarah hakim. Dalam kita lihat dalam pasal 178 HIR ya, hakim tidak boleh ultra petitum. Nah, maksudnya apa ultra petitum ini? Hakim tidak boleh ya memutuskan di luar ya ini tuntutan. Kan tadi ada posita, ada petitum, ya kan? Nah, diktumnya putusan hakim itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang dituntut oleh si penggugat. Nah, itu maksudnya. Dan biasanya hakim itu ganjil. Kenapa ganjil? Kan 2 lawan 1 kan gitu ya. Ya, misalnya satu mungkin gugatan ini
dikabulkan, kan? Bisa jadi hakim yang ini menolak, ya kan? Nah, bisa juga kan hakim yang satu lagi NO. Berarti gimana nih? Sama, ya kan? Nah, nanti putusannya nanti pada hakim ketua, walaupun nanti satu beda-beda ya. Biasanya itu 2-1. Nah itu rahasia di balik ini ya. Wah, enggak, ini kekuasaan kita. Nanti itu hakim yang akan mengambil putusan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ya kan? Nah, pembuktiannya bagaimana? Nanti itu keputusannya di tangan hakim. Ya, hakim wajib memutuskan ya. Jangan di luar ya petitum, ya. Masuk ke sidang pembacaan putusan pasal 179 HR. Nah, sidang acara pembacaan putusan ya wajib ya dan terbuka untuk umum ya. Dinamakan sidang putusan, hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan, maka hakim mengetuk palu 3 kali dan para pihak memberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak terima dengan putusan hakim ini ya. Nanti itu kita belajar di upaya hukum nanti ya. Setelah putusan upaya hukum nanti kita jadi biar ada menariknya, jadi ada kelanjutannya nanti masih materi kita. Nah, bisa nanti keputusan ini ya, gugatan kita itu dikabulkan oleh hakim ya kan. Nah, dikabulkan karena ya penggugat di sini dapat ya membuktikan gugatannya. Makanya bisa gugatan itu ya dikabulkan sebagian, bisa setengah. Nah, ya kan bisa full ya, semua gugatan itu dikabulkan seluruhnya oleh hakim. Nah, itu kita bisa lihat di amar putusannya. Biasanya di putusan itu di belakangnya ada amar putusannya ya kan. Bisa dikabulkan sebagian, bisa seluruhnya. Nah, bisa juga gugatan ditolak. Kenapa ditolak? Nah, penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya ya. Kenapa tidak bisa membuktikan gugatannya? Ya, karena mungkin saja bukti-buktinya kurang lengkap. Ya, hakim menilai karena proses kita persidangan di pengadilan negeri ini kemarin saya sudah terangkan di kompetisi pengadilan itu ada hakim dalam mengambil putusan berdasarkan ya pemeriksaan persidangan, pembuktian ya judek fakti di pengadilan tingkat pertama ya kan. Kemudian pengadilan tinggi juga judek fakti di pengadilannya berdasarkan tetap pembuktiannya. Nah, kalau udah di MA ya itu baru judek juris, hakim mengambil putusan berdasarkan penerapan hukumnya ya kan, bagaimana penerapan hukumnya. Nah, itu di judek juris ya kan. Nah, bisa gugatan tidak diterima ya. Surat gugatan tidak diterima, kenapa? Surat gugatan tidak memenuhi syarat formil yang kita kenal niet on farkelijk verklan ya kan. Ada obscurable, kemarin kita udah belajar tentang gugatan ya kan. Kemudian gugatan kabur, nah itu tidak diterima. Nah, dan error in persona. Ini kan istilah-istilah ya yang dalam hukum acara perdata itu Anda harus memahami. Ya, masih ingat kan kemarin istilah ini ya kan kayak obscurable nih. Nah, siapa yang masih ingat nih obscurable itu apa? Ya. Boleh jawab Ibu? Ya, boleh. Ya. Obscurable adalah biasanya dikenal dengan gugatan kabur. Ya. Gugatan kabur atau obscurable ini di sini dasar hukum gugatan daripada penggugat tidak jelas. Yang kedua yaitu objek sengketa yang disengketakan oleh penggugat juga tidak jelas. Yang ketiga adalah petitum dan posita tergugat tidak jelas juga atau tidak relevan atau bertentangan dengan ya. Begitu. Nah, jadi kabur itu bisa jadi antara gugatan ya dengan positanya dengan petitumnya tidak jelas ya. Nah, ada yang bisa memberikan ini lagi nggak, NO itu apa ya kan? Kan kemarin saya sudah terangin ini NO itu banyak itu ya. Nah, NO itu bisa jadi ya Anda mau mengajukan, kan kemarin gitu saya bilang mengajukan tentang perceraian, tetapi mengajukannya ke sidang pengadilan negeri padahal Muslim, ya kan? Nah, kemudian tentang sengketa kerja tenaga kerja. Itu kalau tenaga kerja pengadilan apa yang mengadili? PHI, ya kan? Nah, tapi diajukan ke pengadilan umum. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah, nanti mana tahu nih Anda di sini nih menjadi pengacara yang handal nanti nih, kita nggak tahu ya ke depannya ya kan, karena banyak kemarin tuh waktu pertama kuliah kan yang ada yang mau jadi pengacara gitu ya kan. Nah, mungkin Anda
harus benar-benar memahami ya beracara di perdata ini. Jadi sampai salah nanti mengajukan gugatan ini. Karena banyak sekali ya kasus, apalagi sekarang masa pandemi ini ya, itu banyak sekali kasus-kasus sengketa yang di pengadilan ini ya kan, salah mengajukan gugatan, kayak banyak sekali PHK ya kan. Nah, itu kadang pengacara-pengacara memasukkan gugatan itu salah. Ya kan, padahal itu sudah ada perjanjian kerja bersama juga, ya kan, tetapi diajukan ke pengadilan umum. Harusnya apa? Nah, itu nanti Anda belajar lagi nih, ya kan. Jadi hukum perdata ini banyak sekali ya, yang Anda harus pahami, harus masih banyak belajar. Nah, jangan sampai salah. Dimasukkan ke pengadilan ini PHI, ya sementara dia ada perjanjian bersama, ya nggak diterima gitu. Ya, kenapa? Karena dia udah ada perjanjian bersama, harus dimasukkan dulu ke pengadilan umum, harus ada pembatalan dulu, ya kan? Juga dulu ke pengadilan umum, batalkan dulu perjanjian bersama itu. Dari putusan dari pengadilan itulah nanti yang akan dibawa ke PHI. Banyak itu yang salah seperti itu, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Kenapa ya nggak ditolak di PHI? Ya, pada nanya tuh, gitu kan? Secara ininya prosesnya bagaimana nih, kenapa nggak ditolak sama PHI? Karena dalam masa pandemi ini kan banyak sekali nih kasus-kasus sengketa ya untuk karyawan-karyawan yang di PHK kan gitu ya. Itu jadi harus Anda pahami, apalagi dengan banyak adanya undang-undang ya, perubahan undang-undang tenaga kerja ya kan, dengan undang cipta kerja ya. Jadi Anda harus pahami dan substansi hukumnya di sini. Nah, yang error impersona ini apa kemarin? Error impersona, salah. Ya, boleh? Jadi error impersona itu adalah sebuah kekeliruan mengenai menarik seseorang sebagai tergugat. Misalnya yang meminjam uang ini adalah A, akan tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran tersebut adalah B. Ya, jadi jangan salah. Jadi misalnya kita mau menggugat badan hukum nih, ya kan? Tetapi di gugatan itu nama perorangan. Nah, itu bisa juga ya. Di banyak ya dalam penerapan hukumnya itu banyak sekali yang salah gitu ya kan. Jadi ini harus banyak yang Anda harus pelajari di sini ya. Nah, sampai di sini nih kita udah sampai kepada proses ya, bagaimana alur sidang perkara perdata ini ya kan, dari awal mengajukan gugatan, kemudian prosesnya sampai bagaimana diperiksa di pengadilan, nah kemudian dipanggil tadi ya kan, nah kemudian diperiksa dan kemudian dibuktikan ya kan, nah dan akhirnya diputuskan oleh hakim di pengadilan. Paham ya, step by step-nya paham ya? Siapa yang bisa mengulang lagi? Tapi secara singkat aja. Ada yang bisa nggak? Step by step-nya. Kalau ada yang bisa, saya kasih aplaus nih untuk penilaian Anda nanti ya kan. Berarti Anda memahami nih materi hukum acara perdata ini. Step by step-nya dari awal sampai akhir. Boleh saya Ibu by step-nya? Saya coba untuk menjawab. Oh ya, boleh ya. Oke. Pertama yaitu penggugat mengajukan surat gugatan kepada pengadilan. Yang kedua, hakim mengupayakan perdamaian. Ya. Jika tidak ada perdamaian, maka upaya yang dilakukan selanjutnya adalah mediasi. Mediasi di sini adalah PH dari penggugat dan tergugat, juga prinsipal-prinsipal diharapkan untuk hadir. Ya. Apabila dalam mediasi ini tidak ada titik temu, maka tahapan selanjutnya adalah tergugat melakukan jawaban. Setelah melakukan jawaban, penggugat melakukan replik. Ya. Tergugat menjawab juga, namanya duplik. Ya. Selanjutnya menghadirkan alat bukti. Alat bukti di sini saksi, pembuktian. Pembuktian di sini pertama adalah saksi fakta. Saksi fakta di sini adalah orang. Jangan hati-hati, jangan. Salah Ibu ya. Ya. Bukti surat dulu ya. Bukti surat dulu, baik. Bukti surat 66 kan tadi saya sudah sampaikan ya kan kemarin. 1866 yaitu pembuktian di perdata itu bukti surat dulu. Ya, jadi jangan salah ya. Nah, kebalik-balik ini. Makanya nanti pas di ujian tuh pada salah itu. Jadi disamakan aja tuh yang KUH pidana dengan ya dengan KUH perdata ya. Jadi samain aja. Jadi
di bukti perdata itu surat dulu ya, bukti surat. Baru saksi. Iya, ya. Lanjut ya, ya. Selanjutnya apabila tidak puas dengan bukti fakta, pihak penggugat atau tergugat boleh menghadirkan saksi ahli. Ya. Dan selanjutnya setelah pembuktian selesai, ada yang namanya pemeriksaan setempat atau PS. Di sini para hakim mendatangin jika itu objek sengketanya adalah tanah, hakim baik penggugat dan gugat hadir di dalam objek sengketa tersebut. Iya. Nah, jadi kenapa harus ada pemeriksaan setempat itu khusus untuk sengketa tanah, ya kan? Dan bisa, tadi dia juga menyampaikan, kemarin kita dalam pembuktian juga ada nanti pemeriksaan tempat tambah saksi ahli, ya kan? Nah, bisa didatangkan saksi ahli ya untuk menguatkan ya, tapi itu juga tidak ya tidak mempengaruhi hakim mengambil putusan. Dalam untuk mengambil saksi ahli ini juga kemarin saya juga udah sampaikan trik-triknya bagaimana gitu ya kan. Nah, itu juga ilmunya juga Anda harus pahami ya, seperti itu ya kan. Tapi itu nanti kita tidak mengulang lagi karena apa gitu ya kan. Kemarin kita sudah bahas ya kan. Kenapa kita harus memanggil saksi ahli ini kan gitu kemarin dalam pembuktiannya. Nah, oke. Dari ini berarti alurnya Anda sudah paham ya kan. Nah, coba ada yang bisa nggak? Kenapa ada gugatan ditolak, kemudian ada lagi gugatan tidak terima? Nah, siapa yang bisa nih menginin lagi? Apa sih beda nih? Ada gugatan ditolak nih, ada gugatan diterima. Padahal sama-sama, ibaratnya kan sama-sama nggak diterima nih di pengadilan ya kan? Nah, satu gugatan ditolak. Ada yang bisa nggak memberikan ini? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Ketika gugatan ditolak, itu di mana ketika si penggugat itu tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut. Ya. Kemudian ketika gugatan dikabulkan, hal tersebut karena si penggugat itu dapat membuktikan gugatannya. Ya, itu dia udah benar, ya kan, membuat formulasi gugatan sudah benar, ya step by step. Cuma dia tidak bisa membuktikan gugatannya. Tetapi kalau gugatan yang tidak diterima, nah itu udah jelas ya, tidak sesuai kan, ada 4 yang disampaikan sama dia tadi itu, ya kan? Karena apa tadi, ya kan? Ada yang bisa nggak mereka yang kenapa tidak diterima, ya kan? Nah, ada yang bisa menguraikan lagi nih, nah, biar penyerapannya benar-benar nih pada paham semua, ya kan? Nah, ketika gugatan tidak diterima itu di mana surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Ya, itu tadi ya. Syarat formil itu apa ya kan? Nah, bisa saja siapa yang tergugat siapa, tapi yang di dalam gugatannya beda kan gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa? Kompetensi pengadilan yang mengadili perkara ini, ya. Tadi juga sudah diuraikan, ya kan? Nah, apalagi ya ini? Ya. Ya seperti gugatannya NO, obstacle, kemudian error in persona. Ya, salah objek juga bisa, ya kan? Error in objek, ya kan? Ini salah objek ya. Jadi banyak sekali. Ada yang mungkin ada pertanyaan nggak mungkin ya? Mungkin dari Anda mungkin, nah apa gitu kan? Ada yang bertanya mungkin dari setelah apa yang sudah saya sampaikan ini mungkin banyak itu mahasiswa tuh. Saya izin bertanya, Bu. Iya boleh. Siapa? Ya, saya Salma, Bu, izin bertanya. Ya. Boleh, mengenai penerapan hukumnya yang sudah ada putusannya, boleh satu putusan pengadilan, Bu, tentang absolvable ini ada, Bu? Oh, banyak ya kan, makanya itu yang saya sampaikan ya. Yang kenapa putusan ada yang malah sudah sampai tingkat MA ya. Ini, nah saya pernah juga ya kan mungkin ini Anda sudah semester 4 ya. Kemudian kalau Anda nanti sudah semester 6 nanti Anda mau proposal itu, jadi hati-hati juga dalam mengambil ya putusan nih dari penerapan hukumnya. Nanti Anda menganalisa putusan Anda ya kan. Nah, jadi ya, jangan asal Anda mengambil ya skripsi Anda nanti untuk menganalisa putusan ya. Jadi carilah putusan-putusan nanti yang bermasalah. Misalnya ini putusan ini ya kan bermasalah di apa gitu ya kan. Nah, ada ya beberapa banyak kasus juga terjadi ya putusan-putusan ini udah sampai ke diputus oleh hakim ya kan, tetapi putusan ini ya kabur atau error in persona ini ada, makanya ada yang sampai ke tingkat MA ya. Saya punya banyak ya catatan-catatannya, yang salah satunya putusan MA ya
nomor 1345 ya. Nah, nanti saya kirimkan di ini ya, di learning kita ya. Nah, itu Anda bisa baca itu. Malah bisa sampai ke PK juga ya. Jadi dalam penerapan hukumnya ya. Nah, kita nanti kita masuk ke upaya hukum nanti itu. Proses-proses bagaimana nanti upaya hukum ini bisa diajukan. Itu ada nama item ya, secara garis besar aja saya sampaikan. Kita menemukan bukti baru ya kan, kemudian bisa jadi ya kan dalam kasus mengajukan upaya hukum itu ada nanti ada penipuan di dalamnya ya kan, ada pemalsuan ya kan, kemudian hakim lalai ya, itu kemudian nebis in idem ya kan, putusannya itu sudah diputus ya kan, tapi diajukan lagi ya kan, kemudian hakim lalai ya kan, hakim juga manusia biasa ya, nah itu bisa mengajukan PK. Ya, putusan. Jadi dalam penerapan hukumnya ya kan banyak sekali ya putusan-putusan yang obscurable ini ya, dan NO seperti itu ini ya. Jadi makanya kita hati-hati ya dalam membuat gugatan ini. Akhirnya ya kan biar bagaimana ya proses kita dalam membuat gugatan ini, mana nih gugatan kita ini bisa diterima. Makanya itemnya itu kan saya kasih tahu nih ya kan trik-triknya. Nah, kita positanya kita menuntut ya tanah kita ini dikembalikan ya kan, kita buktiin ini nomor surat ini. Nah, petitumnya apa? Jadi harus cocok ya kan, runut. Nomor 1 tetap tuntutannya juga nomor 1. Jadi jangan kebalik-balik. Nah, berarti kita nuntut mohon majelis hakim untuk mengembalikan. Seperti itu ya. Karena kan saya sudah bikin alur-alurnya ya kan, itu maksudnya ya. Oke, sampai di sini ya materi kita. Nah, untuk selanjutnya ini kita siapa yang jelaskan bagaimana proses alur sidang perkara perdata. Tadi udah dijelaskan oleh Sayyidah Abiyah ya. Nah, itu sudah mendapatkan suatu poin yang bagus ya untuk mata kuliah ini ya. Kemudian bagaimana penerapan suatu gugatan perkara perdata tidak diterima karena NO. Tadi juga udah pada menjawab ya. Nah, siapa tadi yang menjawab tadi itu yang NO? NO tadi need of perklan, siapa tadi yang menjawab? Dia lagi ya? Obscurable tadi siapa ya? Dia ya. Saya Ibu. Ya. Kemudian yang menjawab error in persona siapa tadi? Ini Bu. Ini ya. Jadi udah pada paham. Jadi materi ini dalam saya penyampaiannya ya, Anda sudah bisa menjelaskan lagi ya kan apa yang saya sampaikan ya kan. Nah, materi kita ini berakhir dan untuk selanjutnya ya materi kita nanti kita Anda harus mempelajari lagi ya kan, dan Anda harus ya lebih ya belajar banyak lagi ya, karena kita perkuliahan kita ini online ya, jadi Anda harus banyak membaca dari literatur yang sudah saya kasih ya, banyak membaca juga. Anda juga saya banyak memberikan YouTube untuk Anda menonton persidangan gitu, biar Anda memahami proses persidangan ini dari awal. Karena kita dengan daring ini kita pun kalau nggak dari kreatif dari mahasiswa sendiri ya, nanti pencapaian juga dari materi ini ya tidak tercapai, Anda tidak bisa memahami ya kan dari substansi hukumnya dari materi-materi ini, karena semuanya kan berhubungan ke dasar hukum semuanya ya kan, sumber-sumber hukumnya. Jadi makanya tadi kayak dia tadi itu sampai salah kan, untuk pembuktian aja sampai disamakan aja kan. Untuk pidana dengan perdata. Nah, itu hati-hati. Jadi kesalahan ada sedikit aja nanti di penilaian jadi salah. Jadi Anda pakai dalam pidana ternyata ini pasalnya, dalam perdata ini pasalnya. Hati-hati ya. Baik, Bu. Kita bisa simpulkan di sini ya, dalam untuk sengketa perdata ini ya diupayakan dulu dengan damai ya dalam menyelesaikan sengketa ini. Kalaupun damai tidak bisa menyelesaikan masalah, barulah dilanjutkan ke pengadilan. Nah, sebelum memasukkan gugatan juga ke pengadilan, diperhatikan dulu formulasi membuat gugatan yang benar ini. Karena gugatan yang salah akan membuat gugatan kita tidak diterima, obscurable. Ya, paham ya? Jadi, adat ya, jadi Anda harus memahami. Ya. Untuk selanjutnya, ya, persiapan untuk materi selanjutnya nih ya,
Anda baca dulu modul ya bahan ajar pada pertemuan 15 yaitu pembicaraan perdata tentang putusan gugur, putusan first take ya. Nanti di e-learning kita, di LMS kita ada ya. Jadi untuk tonton juga ada video pembelajaran ya saya di e-learning itu ya. Dan di link-link videonya Anda juga sebelumnya juga pernah nonton ya, link videonya boleh Anda buka dan kemudian Anda tugasnya meresume pertemuan 15 itu. Dia sambil menonton videonya itu pada pertemuan 15, Anda pelajari ya, dan kita bahas bersama-sama di minggu depan. Nah, oke. Ini literatur yang saya sudah sampaikan juga pada Anda. Anda harus, paling tidak Anda memiliki beberapa buku ya, yang Anda pakai untuk mata kuliah ini ya, yang Anda harus pakai. Nah pun Anda literatur lain pun yang berhubungan ini tidak lebih banyak literatur yang Anda baca lebih bagus. Dan untuk materi ini yang saya ambil materinya dari ini ya. Oke, akhir kata nih dari perkuliahan kita saya akhiri ya kuliah kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.